Halo, selamat malam semuanya. Tadi sore, eee, di Kompas TV ada dialog petang, judulnya Cawe-cawe Jokowi terhadap Wapres Prabowo dan Ganjar. Narasumbernya, dari PDP, PKB, dan, pengamat. Dari PDP, Syukur Nababan, dari PKB Bung Saiful Huda, dari pengamat Prof. Karim. Coba kita simak apa yang disampaikan mereka. Ke Pak Syukur terlebih dahulu. Pak Syukur, hari ini Rakernas PDI Perjuangan. Ada Pak Jokowi, ada Bu Mega, ada Pak Ganjar. Ikut dibahas tidak kandidat cawapresnya siapa? Jadi pertama-tama hari ini kami rapat Ini kerja Bang nasional Syukur hingga hari Nababan, Kamis ya. Ketua DPP Nah, PDP. itu terkait dengan konsolidasi organisasi, strategi pemenangan dan target-target setiap wilayah. Dan bagaimana mensosialisasikan calon presiden yang telah diputuskan oleh partai. Nah, terkait dengan calon wakil presiden, nah ini kan berulang kali siapapun yang berbicara dari kader PDI Perjuangan itu bahasanya pasti sama. Bahwa Kongres telah memberikan kewenangan atau hak prerogatif kepada Ketua Umum PDI Perjuangan yaitu Ya, Bu Mega. Megawati Soekarno Putri untuk memilih dan memutuskan. Sangat Nah, tentu clear tidak ada PDP. diskusi di sana tentang Dia cawapres. Tetapi menyerahkan kita sepenuhnya lebih kepada ke Megawati. konsolidasi organisasi, konsolidasi pemenangan pemilu 2024 karena kita harus menang pileg dan menang pilpres lagi untuk hat-trick 3 kali berturut-turut. Tapi ada usulan nama tidak kalau dari Pak Jokowi sendiri? Ya, saya tidak tahu ya apakah ada usulan nama dari Pak Jokowi. Tetapi kan pada waktu membacakan Mas Ganjar sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan kan Mbak Puan kan sudah ditugaskan bertemu dengan tokoh-tokoh, dengan presiden dan ketua-ketua partai politik untuk menyerap seluruh aspirasi. Ya. Nah, melalui kontemplasi daripada Ibu Ketua Umum, diputuskan Mas Ganjar sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Nah, tentu kan seluruh masukan-masukan dari elemen masyarakat pastilah Ketua Umum saya pasti akan berpikir dan menelaah semua itu. Mana yang terbaik untuk bangsa dan negara dan meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Joko Widodo selama dua periode sebagai Presiden Republik Indonesia. Ya, kalau saat penentuan baca pres Ganjar nama artinya masukan dari Presiden Jokowi ini ikut dipertimbangkan. Apakah masukan dari Presiden ini untuk menentukan cawapresnya nanti akan menjadi porsi besar juga? Ya, tadi kan saya katakan saya tidak tahu. Nah, tentu saja masukan mana atau input dari mana yang ketua umum paling dengarkan. Itu kan keputusan mutlak ketua umum dan itu bukan tugas saya di dalam menelaah masukannya dari mana. Tugas saya adalah sebagai ketua DPP bidang organisasi adalah Ketua Umum memantapkan PDP seluruh Bu struktur Megawati. organisasi PDI Perjuangan, Mbak Cynthia. Sangat kental sekali tadi apa yang disampaikan Bung Syukur Nababan bahwa semua keputusan PDP, capres maupun cawapres sepenuhnya diserahkan kepada Ketua Umum DPP PDP Bu Megawati. Namun demikian, beliau juga menyampaikan bahwa masukan-masukan baik dari Jokowi atau siapapun tetap menjadi pertimbangan. Itu dari sisi Syukur Nababan PDP. Lanjut, coba kita lihat bagaimana komentar. Akan ke Pak Saiful Huda. Pak Saiful Huda, kalau dari PKB sendiri seperti apa? Untuk menentukan cawapres seberapa penting menurut Anda peran Jokowi untuk menentukan hal ini? Saya tidak tahu persis apakah Pak Jokowi mengambil inisiatif atau sekedar komunikasi ingin tahu. Mbak Cynthia, bukan itu pertanyaannya ke Mas Yuda. Bukannya sudah bergandengan tangan dengan Gerindra? Gimana? Betul. Bukan itu pertanyaannya ke Mas Yuda. Bukannya udah bergandengan tangan dengan Gerindra? Kenapa harus masih ngelirik yang lain gitu loh? Boleh, silakan langsung dijawab, Pak Saiful.
Ya, saya kira saya setuju itu statement Bang Syukur. Jadi apa yang terjadi sekarang saya kira dinamika, kita nikmati saja, termasuk dinamika yang terjadi antara Pak Jokowi dengan Bu Mega. Dinamika seperti apa ini maksudnya? Prinsipnya, ya tadi disampaikan oleh Mbak Cynthia dan Bang Syukur, ada pintu mungkin diskusi dari pihak Pak Jokowi, dari pihak yang lain gitu. Itu sama sebenarnya yang terjadi di dinamikanya di semua partai koalisi kan. Tidak terpeduli misalnya di Pak Anies, sekarang Demokrat juga sedang maksa supaya secepatnya dideklarasikan. Jadi sama saja sebenarnya. Nah pada konteks ini saya kira saya setuju, ini dinamika yang suatu saat akan ketemu titik keseimbangannya dan semua akan mengambil garis mana yang pantas dan tidak pantas, mana yang harus terlibat dan mana yang tidak. Tapi gini Pak Saiful, saat ini kan PKB sudah berkoalisi dengan Gerindra dan memang sampai saat ini masih mengajukan nama Caimin. Apakah akan terus meminta nama Caimin untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo atau jika ada masukan lain akan seperti apa? Itu mandat muktamar, Mbak. Jadi PKB membangun koalisi dengan Gerindra untuk melaksanakan mandat muktamar PKB yang meminta Gus Imin masuk dalam pilpres, baik sebagai presiden maupun wakil presiden. Jadi tidak ada opsi lain. Jadi harga pasti Gus Imin harus maju dalam pilpres karena belum ada forum yang menegasi hasil muktamar PKB. Oke, jadi dan artinya itulah lalu kenapa di dalam piagam kesepakatan PKB dan Gerindra dipastikan di sana ada satu klausul butirnya yang menyatakan bahwa menyangkut soal pasangan capres-cawapres sepenuhnya menjadi kewenangan Pak Prabowo dan Gus Imin. Oke, tadi disampaikan dari Pak Saiful Huda bahwa semua partai, semua kandidat masih wait and see. Artinya dinamikanya masih ada, baik di sisi Ganjar, di sisi Prabowo, maupun di sisi Anies. Sampai detik ini pasti PDIP juga belum menetapkan wapresnya. Begitupun Prabowo dan Anies. Semua masih menunggu posisi. Semua istilahnya saling mengintip. Nah, kalau ketika ditanya tentang sikap PKB dengan posisi Caimin, Bung Saiful Huda menegaskan bahwa Gus Imin adalah amanat dari Muktamar. Gus Imin wajib untuk masuk dalam kontestasi Pilpres baik sebagai presiden maupun wapres. Sampai saat ini belum ada perubahan keputusan yang bisa merubah dari amanat muktamar itu. Makanya Mas Saiful Huda dengan yakin mengatakan bahwa Gus Imin akan tampil dalam Pilpres 2024 baik sebagai calon presiden atau wapres. Oke, selanjutnya kita coba lihat bagaimana komentar dari Prof. Karim sebagai pengamat politik. saya akan ke Prof. Karim. Prof. Karim, ini kan banyak yang menyatakan bahwa peran Presiden cawe-cawe ini cukup besar, termasuk untuk menentukan bacawa presnya. Kalau dari Prof. Karim sendiri seperti apa? Tapi ditahan dulu jawabannya, kita akan bahas selepas jeda. Tetap bersama Prof. Karim, menurut Anda seberapa besar peran Jokowi terkait hal ini? Ya, kita tidak bisa mengkalkulasi secara pasti karena kita tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi di panggung belakang ya. Tetapi kalau kita mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Presiden di panggung depan, kan ada dua parameternya. Yang pertama, dia sudah membatasi bahwa yang dimaksud dengan cawe-cawe atau ikut campur urun tangan dalam penentuan Pilpres 2024 ini tadi dikatakan bahwa untuk memastikan
agar pemilu ini tidak menimbulkan riak-riak yang Ya, membahayakan bangsa menjaga dan bangsa negara. dan negara secara Itu garis garisnya besar. yang kita percaya. Saya yakin Presiden akan taat dengan kata-katanya. Lalu beberapa hari ke belakang, Presiden juga mengatakan bahwa setelah menerima masukan dari Musra, dia akan katakan akan membisikkan dengan kuat kepada para pimpinan parpol. Mhm. Jadi kata membisikkan itu kan berbeda dengan menentukan ya. Membisikkan itu bisa bilang ke Ya, Bu Mega, bisa bilang ke Pak Prabowo, ke Caimin, ini gitu. Tapi saya yakin itu tidak sampai menentukan A, B, C, D gitu ya. Kenapa? tapi masukan dari Jokowi ini menurut Anda seberapa besar porsinya akan berpengaruh untuk menentukan keputusan? Begini Cynthia, teori politik mengatakan bahwa politisi itu lebih didorong oleh ketakutan ketimbang apa yang diinginkan. Saya yakin ketua-ketua umum partai politik hari ini menghadapi persoalan yang sama, menghadapi ketakutan yang sama. Sekaligus juga memiliki keinginan yang sama. Mhm. Ketakutan untuk tidak menang, keinginan untuk menang dalam pemilu itu menjadi tone yang sama dan dihadapi oleh semua pimpinan partai politik. Sehingga pada saatnya mereka akan mengatakan to be or not to be. Dan politisi juga diajarkan, kalaupun mereka harus jatuh, pasti mereka akan memilih tempat yang baik dan karena tindakannya sendiri. Oleh karena itu maka mendengar masukan dari siapapun, saya yakin mereka akan bisa. Oke, Tapi untuk tapi kalau dari menentukan ya Gerindra atau tidak, sendiri kan sudah jelas-jelas menyebutkan mau mendengar masukan dari Presiden Jokowi. ya saya yakin itu akan dilakukan. Kenapa? Karena untuk endorsement sampai hari H. Tetapi untuk memutuskan, saya yakin akan berpulang kepada kedaulatan partai masing-masing. Sebab menerima masukan tidak berarti menggadaikan kedaulatan. Jadi kalau ditanya sebatas mana kekuatan Jokowi, jawaban saya adalah sebatas tidak mengganggu kedaulatan partai. Partai Oke, mana? Oke, menarik apa yang disampaikan Prof. Karim bahwa beliau sendiri sangat susah menebak panggung depan sama panggung belakang karena panggung depan akan berbeda dengan yang terjadi di panggung belakang. Tapi ada satu hal yang sangat menarik apa yang disampaikan oleh Prof. Karim bahwa politisi itu mempunyai ketakutan yang tinggi dan keinginan yang tinggi. Rasa ketakutannya dan keinginannya itu sama saja. Tone-nya sama. Ketakutan kalah, keinginan menang. Ini sama-sama berkecamuk dalam diri para politisi. Tentunya bagi sebagian orang, rasa takut itu lebih tinggi, takut kalah dari keinginan untuk menjadi pemenang. Makanya tentu bagi partai politik, politisi akan memilih sejauh mana yang paling bisa diminimalisir. Meskipun keyakinannya untuk menang tidak besar, tapi dia akan bisa jatuh karena keinginannya sendiri. Artinya, satu hal dia tidak bisa didapatkan, tapi satu hal lagi dia akan dapatkan. Misalnya begini, Partai A tidak mampu menyodorkan capresnya di kadernya sendiri. Tapi dia mempunyai harapan paling tidak partainya dalam posisi legislatifnya akan tetap survive sehingga kursi di DPR nantinya akan makin banyak. Terus komentar dari Prof. Karim tentang cawe-cawe Pak Jokowi bagaimana? Tentunya secara umum, secara konstitusi menyatakan bahwa campur tangan dari seorang kepala negara terhadap proses pemilu itu melanggar konstitusi. Tapi di sini Prof. Karim bijak juga bahwa apa yang disebut cawe-cawe Pak Jokowi, dia aku yakin bahwa cawe-cawenya adalah hanya untuk kepentingan negara. Misalnya cawe-cawenya bagaimana memastikan anggaran pemilu terlaksana, bagaimana memastikan proses birokrasi berjalan dengan baik,
bagaimana Pak Presiden memastikan keamanan dalam pelaksanaan pemilu dijalankan dengan baik. Terus apakah pengaruhnya terhadap keputusan partai? Tentu secara politik ada, tapi batasannya adalah sejauh mana tidak mengganggu kedaulatan partai. Itu yang bisa kami sarikan dari Prof. Karim. Kita lanjut konklusi dari diskusi Kompas petang tadi. Kacamata PKB sendiri seperti apa? Apakah ingin menyasar basis dari pendukung Jokowi agar nanti menentuannya akan berpengaruh pada elektabilitas PKB juga atau seperti apa? Ya, sejak dari awal kita sudah menghitung sih secara politik ketika koalisi PKB Gerindra ini kita bangun, Mbak Cynthia. Jadi koalisi ini pasti bisa mengambil semua segmen baik yang Ada pada keyakinan Pilpres dari PKB 2019 Prabowo Caimin masih pro oke. terhadap Pak Prabowo maupun Karena yang tidak pro terhadap Pak Prabowo. Bung Huda Karena yakin kami Prabowo juga Caimin punya bisa politik yang mengambil baru. sebuah segmen Kita Masih ada yang belum pemilih. mantap itu, Cynthia. Gimana Pak Sukur? Belum pernah kita. Masih belum ada yang mantap itu. Masih belum ada yang mantap, PKB betul. sih saya lihat Begitu Pak mantap. Saiful. Belum, tinggal nunggu waktu saja. Tinggal tunggu Lihat waktu. aja. Apa sih yang menjadi kendala, pertimbangan dan juga yang menjadi penawarannya? Ya, kan semua juga belum selesai. Bang Syukur juga belum bisa nentuin cawapresnya. Semua belum Koalisi yang selesai. lain juga sama, Mbak. Jadi Posisi di tidak hanya Ganjar, urusan koalisi Prabowo, PKB dan Gerindra. maupun di Jadi Anies. saling mengintip, jujur harus diakui. Saling masih- mengintip, jadi saling sama-sama Poinnya tunggu ya? saling mengintip. Betul, dan ini realitas politik kita. Oke, saya akan Realitas kembali ke Prof. Karim. politiknya Kalau adalah dari Prof. Karim sendiri saling seperti apa? Kita tahu kan kalau strategi politik untuk menentukan cawapresnya siapa ini nanti akan berpengaruh besar terkait dengan kemenangan di Pilpres 2024. Oh iya, tentu saja akan saling bermain kontra intelijen ya. Bukan hanya menunggu nama, tapi sebenarnya kan membaca peluang. Jika A, maka harusnya tandemnya B, kan gitu ya. Nah, tetapi saya menyaksikan ini dengan tenang saja karena tahu persis bahwa ada dua pelajaran yang harus saya ungkapkan di sore ini, dua pelajaran tentang maksim politik. Maksim politik kan mengajarkan ketika kontestasi berlangsung seperti ini, maka dua prinsipnya. Yang pertama, toleransi timbal balik. Bagaimana saling menghargainya tadi Mas Saiful Huda dengan Pak Sukur. Yang kedua? Meskipun ada senggol-senggolannya. Ya. Yang kedua, sabar. Gitu. Sabar. Oke, Sabar, tapi ya. gini Prof. Karim, kalau saling tunggu, artinya kan saling membaca strategi dari lawan main. Ini mau sampai kapan? Nah, begini, mereka akan berdalih dua hal. Yang pertama, masa pendaftaran masih lama. Yang kedua, politik itu tidak pernah diukur dari siapa yang paling duluan maju, tapi yang paling menang tiba pada garis finish. Tetapi soal ini, ada satu lagi maksim yang saya ingatkan. Saya sekali lagi mempercayai Presiden tentang batasan sawit-sawitnya dalam Pilpres. Tadi dikatakan, sejauh memastikan Pilpres berjalan lancar, dan tidak menimbulkan riak-riak yang membahayakan bangsa dan negara, itu pedoman saya. Kenapa Presiden seperti itu? Karena saya yakin beliau menyadari penuh bahwa never choose successor. Bahwa presiden yang baik adalah presiden yang tidak pernah menentukan siapa penggantinya. Artinya apa? Begini, kehormatan presiden itu akan terjaga selama dia tidak mendominasi siapa rezim yang akan datang atau penggantinya, bahwa memastikan itu akan berjalan sesuai dengan legacy, berjalan sesuai dengan program yang sudah dijalankan. Jangan lupa, itu sesungguhnya menjadi tugas partai pengusung yang bersangkutan, bahwa dia akan dievaluasi atau tidak, akan diteruskan tidak programnya, menjadi tugasnya partai politik, bukan menjadi tugasnya incumbent.
Baik, itu sekaligus pesan juga ya. Artinya terima kasih Bapak-bapak sudah bergabung Menarik bersama kami di hasil Kompas Petang. Ketua DPP PDI diskusi Perjuangan Pak Sukurna Baban dan Kompas juga Pak Petang Saiful Huda, kali Wasekjen ini. PKB dan juga Dan pengamat politik komunikasi Prof. Karim banyak hal Suryadi yang sudah bergabung bisa bersama kami. Terima kasih, selamat sore. banyak hal yang bisa kita simak, banyak hal yang bisa kita ambil dan pelajaran dari diskusi petang ini. Satu hal bahwa kita semua mungkin masih yakin bahwa Pak Jokowi akan cawe-cawe dalam konteks yang positif, artinya dalam konteks memastikan bahwa keberlangsungan pemerintahan, keberlangsungan pemilu, keberlangsungan politik berjalan dengan baik dengan koridor yang baik. Satu, dia tidak ingin ada perpecahan. Dua, dia tidak ingin ada kerusuhan, tidak ingin ada politik identitas, dan tidak ingin apa yang telah dibangun selama ini hancur gara-gara politik. Namun demikian, negarawan yang baik, presiden yang baik adalah ketika dia tidak mendominasi siapa pengganti setelah beliau. Artinya, beliau memang wajib untuk tidak berat sebelah. Tapi secara teori politik juga pasti Jokowi tidak akan berat sebelah dalam konteks pemilu 2024 ini. Pasti Jokowi tidak akan menaruh kakinya di satu kandidat, tapi dia akan memberikan kebebasan, memberikan kesempatan yang sama, yang sevisi dengan beliau. Artinya Pak Jokowi pasti mempunyai ikatan yang sama atau yang relatif sama untuk melanjutkan program Pak Jokowi, terutama untuk kandidat pasangan. Di sisi sini Ganjar, di sisi kanannya adalah Prabowo Subianto. Mungkin begitu dan kita tunggu proses-proses selanjutnya. Dan pemilu 2004 masih sangat menarik. Penentuan capres masih sangat dinamis. Pasti akan detik-detik terakhir baru tercapai kesepakatan. Karena politik itu bukan siapa yang mendahului, tapi siapa yang mencapai finish duluan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.